Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Amanda. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Surabaya dengan nomor mahasiswa 2200103922097267. Saya adalah guru IPA di SMP Global Islamic Boarding School. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktik pembelajaran dengan topik konduksi atau penghantaran panas dengan model pembelajaran problem-based learning. Who is the leader? Say salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sit down, please. Good morning, girls. Morning. How are you today? Good. So. Okay, so before we start our class, who is absent today? Who is absent today? Haluma. Oke, Haluma, Zizi, dan Keisha ya. Are they sick? Oke. Ya, Naura ya, ada 4 ya berarti ya. Nah, oke, sebelum kita mulai kelas, pastikan kalian sudah memakai jas lab, menyiapkan semua peralatan, dan make sure under your desk is clean. Pastikan semuanya bersih. Sudah? Oke, kalau sudah, Miss mau mengingatkan classroom rules kita ya. Yang pertama, tadi udah berdoa, terus nanti kalau pakai barang dirapikan lagi, make all of them clean, siapkan note, and then yang ketiga, active learning. Oke, supaya semakin semangat, kita main games dulu pakai tepuk-tepuk. Tepuk tunggal, tepuk ganda, tepuk tunggal, tunggal ganda, tepuk angin. Oke, thank you untuk semangatnya hari ini. Kita lanjut ya. Oke, kita ingat-ingat dulu pembelajaran yang sebelumnya. Ada yang masih ingat? Sebutkan macam-macam energi panas. Raise your hand. Oke, tulis tunjuk ya. Afifah. Matahari dan api. Oke, good. Ada lagi yang mau jawab? Oke. Indah. Matahari. Oke, matahari. Ada lagi? Ada lagi? Energi panas. Lagi mikir, Bos. Oke. Matahari ya, api. Ada lagi yang mau nambahin? Satu lagi mungkin. Kalau enggak, kita lanjut pertanyaan nomor 2. Sebutkan 2 cara panas bisa merambat. Oke. Alisa. Yang pertama dengan cara konduksi, yang kedua dengan cara konveksi. Oke, ada konduksi dan konveksi. Ada yang mau ngasih contoh konduksi apa, konveksi apa? Anyone? Alisa lagi. Oke deh. Perpindahan panas dengan cara konduksi itu misalnya ujung logam itu dibakar dan ujung yang lainnya menjadi panas juga. Kalau konveksi itu misalnya kita tuh merebus air, tuh ada uap-uapnya kan keluar dari yang corongnya itu. Nah, itu konveksi. Oke, thank you so much, Halisa.
Nah, next sebelum lanjut, Miss mau menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi nanti melalui kegiatan eksperimen, kalian akan menganalisis perpindahan kalor dengan cara konduksi dengan dikaitkan dengan fenomena kehidupan sehari-hari. Yang kedua, nanti setelah penyelidikan, kalian akan mengaplikasikan prosedur terkait penyelidikan berdasarkan yang ada di LKPD. Nanti Miss akan bagikan. Yang ketiga, nanti dari hasil penyelidikan kalian membuat poster dan mempresentasikannya. Nah, capaiannya nanti Miss akan nilai, Miss akan observasi gimana kalian nanti selama di kelas. Kemudian nanti ada evaluasi tes sama Miss akan menilai keterampilan kalian dalam praktikum sama posternya yang dinilai. Kenapa kita harus belajar ini? Nah, tadi ada banyak sekali ya peristiwa konduksi dan konveksi di kehidupan kita. Misalnya ini peristiwa apa? Merebus air. Kalau ini nggak kelihatan, Miss perbesar ya. Oke. Nih. Oh ya, dari atas. Nah, ini ada peristiwa apa aja nih? Misalnya pembakaran. Iya. Ya, karena banyak manfaatnya jadi kita belajar topik ini. Nah, kegiatan kita nanti ada pretest pakai handphone tadi. Terus ada orientasi masalah, eksperimen, membuat karya, dan yang terakhir evaluasi. Ya. Nah, tadi itu adalah rangkaian kegiatannya. Harapannya nanti selama kegiatan kalian bisa bekerja sama karena dalam proses ini kalian kan berkelompok, kemudian ada penilaian kelompok, jangan lupa bekerja sama dalam penyelidikan, dalam penyampaian ide, memecahkan masalah, dan lain-lain. Semangat semuanya. Nah, sekarang kegiatan pertama, kita pretest dulu ya, semuanya buka handphonenya yang menti.com tadi. Oke. Sorry, Sudah? Nah, kalau sudah boleh kita pertanyaan pertama ya. Manakah yang merupakan proses konduksi? Oke, silahkan dijawab. Kalau dari diagnostik tes yang pengetahuan terkait teori konduksi, kalian tadi udah 100% benar. Nah, ternyata yang keterampilan itu bermacam-macam. Ada yang bisa, ada yang belum bisa, dan levelnya masih di 3 ya. Berarti pada kegiatan ini dari hasil diagnostik tesnya, skornya masih 3, jadi kita nanti misalkan ajarin cara menggunakan alat-alat praktikum di lab. Oke, kalau udah nanti handphonenya disimpan dulu. Nah, nanti handphonenya dipakai lagi untuk kalian bikin video selama praktikumnya. Jadi boleh nanti selain bikin poster, kayak nanti kalian pernah bikin reels kan? Ya, nah nanti tapi satu kelompok satu handphone aja, pilih dulu. Handphone siapa yang mau buat dokumentasi. Nanti di-upload di IG, terus bisa tag IG Miss ya buat reelsnya. Oke. Nah, kalau udah, look at this. Pernah nggak kalian ke pasar beli beberapa, bingung gitu, lihat beberapa jenis panci? Ada yang pernah kayak ikut ibunya ke mall atau ke pasar beli panci? Ya, pernah? Atau pernah lihat ini di toko? Pernah. Kira-kira jenis pancinya banyak atau sedikit? Banyak.
Oke. Nah, kalau banyak, pernah nggak kalian kebingungan saat mau beli panci? Kira-kira harus beli panci yang mana ya? Nah, ada yang pernah lihat macam-macam panci ini? Iya, yang pernah Afifah lihat yang mana? Semuanya kecuali itu yang kuning panjang Oh, itu. kecuali yang kuning. Yes, Jajen. Kecuali yang bentuk kayak gini. Oke, yang kuning itu adalah panci tembaga. Jadi warnanya tuh kayak kekuning-kuningan. Iya, kayak panci orang India. Nah, sekarang kita kan tahu nih, di toko panci itu ada beragam jenis panci. Terus misalkan kalian pengen beli panci, kira-kira kebingungan apa yang kalian rasakan? Boleh tulisnya, masalah kebingungan apa? Nah, ini yang akan kita jadikan dasar penyelidikan kita hari ini. Yes. Kalau anak-anak itu nggak bingung, yang bingung orang tuanya. Iya, biasanya mama kalian bingungnya apa orang tuanya? Oke, tulisin dulu ya, Miss kasih waktu. Kira-kira kalau dihadapkan nih di pasar dengan banyak jenis panci, kalian pengen beli panci, kira-kira masalah apa yang akan kalian hadapi? Apa yang hilang? Ada yang punya bolpen 2? Boleh di boleh dipinjamkan ke Afifa. Have you done? Ada yang sudah? Kira-kira kalau kalian ke toko panci ada banyak panci, kira-kira masalah apa yang bisa kalian ini ya? Oke? Udah? Miss tanya masing-masing kelompok ya nanti ya. Yes, boleh sekelompok, boleh. Oke, Aluna udah. Yes, Aluna, what is the problem? Jadi biasanya tuh bingung mana yang bisa tahan lama, terus mana yang bentuknya bagus, yang mana yang nggak bikin makanannya berubah rasa atau gimana gitu. Oke, thank you, Aluna. Ada lagi? Kira-kira nih, Miss tambah satu ini ya. Kira-kira kalau kalian masak nih, atau mama kalian masak, itu kalian pilih panci yang bisa membantu matangnya cepat atau matangnya lama. Oke. Oke, nih Halisa. Biasanya sih tergantung, kan ada makanan yang nggak bisa kalau dia tuh matangnya cepat jadinya malah gagal gitu. Jadi milih panci yang matangnya lambat. Tapi biasanya kalau itu untuk makanan sehari-hari ya pasti menggunakan panci yang matangnya cepat. Oke, good. Nah, sekarang coba kalian bikin tadi digabungin kira-kira masalah apa yang timbul nih kalau ada banyak panci terus kita punya pengen ini apa? Anyone wanna try? Tadi nambahin dari yang udah dikatakan Aluna. Ada lagi? Anyone wanna try another statement? Yes. Oke, nggak apa-apa. Masalah saat memilih panci itu sih biasanya kualitas, terus model sama jenisnya, karena kan ada jenis panci itu yang buat apa namanya itu, yang khusus kukus itu apa sih, di apa itu, pokoknya ada gitu jenis-jenisnya beda-beda gitu. Oke, jenisnya beda-beda. Kalau dikaitkan dengan itu, jadi bagaimana memilih panci yang jenisnya beda-beda supaya apa? So apa tadi Miss? Ya, tadi kan udah nih, Halisa masalahnya bagaimana memilih panci kan? Supaya apa?
eh, pancinya itu eh, manfaat supaya matangnya itu cepat dan ada yang lambat juga gitu. Kayak menyesuaikan dengan makanannya. Oke, thank you Halisa. Ada lagi yang mau nambahin satu lagi? Yang dipilih itu yang mana paling cepat tapi juga tentuin kualitasnya juga walaupun panci ini lebih cepat matang tapi dia tuh kayak nggak tahan lama cepat rusak cepat kotor gitu yang walaupun ini kayak mungkin sedikit lebih lambat beberapa menit tapi dia tuh tahan lama gitu. Oke, thank you. Jadi Miss, ini ya rangkum dari semua pernyataan masalah yang sudah kalian utarakan. Jadi bagaimana sih cara tadi ya dari kalian memilih panci yang bisa efisien untuk memasak, ya kan? Dengan waktu pematangan cepat, tapi juga kualitasnya bagus. Nah, gimana cara supaya kita bisa memilih panci? Akan kita jawab dengan penyelidikan kita hari ini. Oke, nah Miss akan bagikan LKPD-nya ya. Oke. Oke. Ya. Nah, pertama alat-alatnya. Yang pertama, ini namanya termometer digital. Cara pakainya, kalian letakkan, misalnya kita mau ngukur suhu, oke. Misalkan kita mau ngukur suhu proyektor nih, jadi kalian bisa letakkan di proyektor terus baca skalanya. Gitu cara menggunakan termometer digital. Terus yang kedua, cara menggunakan stopwatch-nya. Nah, ini ada, kalian reset dulu ya. Jadi, ups. Nah, jadi 0 dulu. Kalau mau start, klik tombol start. Terus stop. Kalau mau reset, di yang kanan ini jadi 0 lagi. Itu stopwatch yang kedua. Nah, yang ketiga, lampu spiritusnya, oke. Kompor spiritusnya yang ini nanti dinyalakan pakai torchnya ini ya. Kalau mematikannya tinggal ditutup. Oke? Nah, terus yang kalian selidiki nanti ada 4 plat dengan beragam jenis. Ada aluminium, stainless steel, tembaga, sama titanium. Jadi caranya nanti satunya dijepit, nanti ini dinyalakan, terus diukur bagian sininya. Oke, biar lebih jelas boleh ambil dulu satu-satu kelompok, satu pack. Oke, satu. Iya. Oke, sekarang Miss akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah praktikum. Yang pertama, kalian ambil termometer digitalnya dan ukur suhu awal dari masing-masing platnya. Nah, bisa jadi respon plat terhadap suhu lingkungan itu berbeda-beda. Jadi, kalian catat suhu awalnya berapa. Misalnya ini tembaga, suhu awalnya adalah 36 derajat misalnya ya. Kemudian kalian ambil lagi yang lain untuk memastikan apakah suhu awal dari keempat platnya sama. Kemudian setelah itu perlakuan yang sama kita berikan kepada 4 plat, yaitu kita ukur waktu yang diperlukan saat suhunya naik sebesar 20 derajat. Jadi kalian nyalakan kompor spiritusnya seperti ini. Oke. Setelah nyala,
kalian jepit platnya dengan termometernya di ujung. Oke. Seperti ini. Dipanaskan dan dihitung berapa lama waktu yang diperlukan. Nah, seperti ini ya. Jadi ingat, keempatnya memiliki perlakuan yang sama yang kita samakan, yaitu suhunya naik sebesar 20 derajat Celcius. Walaupun mungkin respon suhu awal dari platnya berbeda-beda. Oke, ada yang ditanyakan? Nah, kalau sudah jelas, boleh semuanya dicoba memulai praktikumnya.
Oke, selanjutnya adalah kegiatannya membuat poster. Semuanya siapkan bahan posternya. Boleh dibuka bahan posternya. Oke. Dan kalau udah selesai posternya, kita presentasi dulu. Sebenarnya kamu siap, yang lain perhatikan dulu ya. Oke, yang lain perhatikan semua dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Afifa. Saya Zilvana Salsabila. Jadi kami di sini mau presentasi hasil penelitian bahan-bahan yang digunakan pada panci. Ya. Jadi ini tuh penelitiannya tuh buat mengetahui kualitas mana yang lebih bagus. Yang pertama itu titanium. Titanium itu suhu awalnya 30 dan jika ditambahkan 20 jadi 50 Celcius dan setelah penelitian untuk mencapai 50 itu yang dari 30 jadi 50 itu butuh waktu 50 detik. Terus ada tembaga. Suhu awal 31 Celcius, terus ditambah sama 20 Celcius itu jadi 51. Nah, pas diukur dari 31 ke 51 itu detiknya itu cuma 19 detik. Cukup cepat. Terus selanjutnya itu stainless steel. Suhu awalnya itu 30 dan jika ditambahkan 20, 50 Celcius. Dan waktu yang diperlukan untuk capai 53 itu 43 detik. Terus ada aluminium. Suhu awal itu 33 Celcius, ditambah 20 Celcius itu jadi 53. Buat dari 33 ke 53 itu perlu waktu 19 detik. Jadi kesimpulan dari presentasi kami itu yang paling cepat merambatnya panas itu aluminium. Terus dari kami tips untuk memilih panci itu kualitas, harga, dan cepat lambatnya makanan matang. Oke, sekian dari kami. Ada pertanyaan? Any question? Oh ya, ada dari Halisa. Oke, question from Halisa. Itu tadi yang paling cepat apa? Aluminium. Oke. Bukannya titanium atau stainless itu bisa lebih cepat, Mak? Apa?
makanannya itu matang kalau pakai itu daripada aluminium. Biasanya pernah masak pakai aluminium tapi bandingannya kayak sama aja. Bisa jadi lebih cepat titanium juga. Sebenarnya kan hasil penelitian yang ini kan bukan hasil penelitian masak kamu gitu loh. Ini kan hasil penelitian kami jadi beda. Dan juga untuk lebih lengkap itu, kenapa aluminium lebih cepat itu karena kan suhu awalnya dari lempengan aluminium itu kan 33 Celcius dan jika ditambahkan itu 53 supaya 53 itu 19 detik. Nah, kenapa aluminium lebih cepat padahal tembaga juga 19 detik, tapi bedanya jika ditambahkan 20, 51 dan 53 kan lebih besar dan lebih cepat. Lebih besar gitu beda 51 beda 2. Kayak walaupun tembaga dan aluminium tuh sama-sama 19 detik, tembaga itu cuma sampai 51, tapi aluminium itu sampai 53. Ada lagi yang mau ditanyain? Udah. Apakah ada pertanyaan lain? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kesalahan mohon maaf. Oke, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much kelompoknya Afifa. Nah, mungkin ada yang dapatnya itu aluminium atau ada yang dapatnya titanium. It's okay, bukan berarti praktikum kalian salah. Nah, ada banyak faktor kemungkinan, misalnya tebal tipisnya. Nah, kalau mungkin bedanya cuman nggak kelihatan ya, tapi mungkin 1 atau setengah mili itu berpengaruh. Kalau di fisika, referensinya untuk mengukur cepat rambat suatu panas di suatu zat itu namanya konduktivitas termal gitu. Jadi kalau konduktivitas termal ini lebih spesifik. Nah, kalau kita lihat ini ada nilainya ya. Semakin besar konduktivitas termalnya, maka dia semakin cepat mengalirkan panas. Oke, kalau dari tabel, zat apa atau bahan apa yang paling cepat menghantarkan panas, paling baik? Oke, kenapa Zilvana? Ya, it's okay. Yang paling cepat menghantarkan panas zat apa? Intan. Intan. Kenapa Intan? It's okay. Di situ 2000. Ya, di situ nilainya 2000. Nah, pertanyaan nomor 5. Bandingkan hasil penyelidikan dengan tabel. Yang keenam ya. Terdapat 2 benda dari tembaga 390 sama aluminium 237. Mana yang kalian pilih kalau pengen masaknya lebih cepat? Tembaga. Oke, dari Tembaga karena lebih cepat menghantarkan panas daripada aluminium. Dilihat dari itunya, apa angkanya itu. Oke. Thank you Halisa. Nah, jadi tadi secara simpelnya kita belajar cepat rambat yang pakai praktikum. Kalau di fisika kita bisa pakai yang namanya konduktivitas termal. Jadi kalau kalian beli panci nih, kalian bisa lihat. Nggak mungkin misalnya belum sempat menguji coba. Nah, salah satu referensinya bisa pakai konduktivitas termal. Nah, sekarang kita evaluasi pembelajaran ya. Boleh buka handphonenya, semuanya klik menti.com, masukkan kode yang baru atau scan ya. Nah, di situ ada grafik. Oke. Nah, ini berdasarkan data percobaan tapi bentuknya grafik. Kira-kira panci mana yang cepat untuk proses memasak? Jelaskan. Oke. Nah, terakhir dari pembelajaran kita hari ini, bagian penyelidikan mana yang susah?
mengukur bagian mana dari pembelajaran kali ini yang kalian merasa paling bisa? Saat bagian dimana kita menguji coba panas tembaga. Oke, waktu eksperimen ya. Zilvana waktu apa? Waktu eksperimen juga. Waktu eksperimen. Aluna waktu apa? Waktu eksperimen. Waktu eksperimen. Oke. Apa? Sudah semua? Ya. Sebelum kita tutup, ada yang mau membuat kesimpulan terkait pembelajaran hari ini? Raise your hand. Terutama yang belum. Atau yang lain juga boleh. Siapa mau? Ini Aluna kayaknya mau deh. Malu-malu. Jadi kesimpulannya kita harus pinter-pinter milih panci yang baik gitu. Terus kita juga harus tahu nih pancinya bisa panas dalam berapa lama gitu. Oke. Nah, kalau sudah, jadi nanti di pertemuan selanjutnya atau nanti kalau kalian ke pasar atau beli panci, terus kalian bingung pilih panci mana, kalian bisa lihat, ingat-ingat kembali hasil penyelidikan kita sebagai pertimbangan. Kalau nanti kalian beli panci di suatu saat mendatang gitu. Any question before we close our class? No, thank you so much for joining today's class. Let's close our class by reciting Hamdalah. Say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Say thank you to Miss Dea. Thank you, Miss. Say salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you everyone.